Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu terprogram. Islam itu terstruktur. Coba perhatikan bahwa apa yang tidak ada dalam Islam yang tidak terprogram. Sholat terprogram, ada waktunya. Zakat terprogram, ada waktunya. Puasa terprogram, ada waktunya. Haji terprogram dan ada waktunya. Artinya, kalau kita perhatikan, seperti halnya kalau berbicara masalah terprogram dan waktu. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu adalah sesuatu yang harus ditepati ketika melaksanakan suatu ibadah. Dalam surah Al-Asr Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu asar, demi waktu, demi masa, bahwasanya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi Allah itu bersumpah atas nama waktu. Kalau dalam tafsir itu bahwasanya yang dimaksud dengan wal asr itu adalah waktu asar. Waktu asar itu adalah waktunya ba'da zawal ila ghurubiha. Jadi bayangan melebihi bayangan sendiri sampai waktu maghrib. Artinya waktunya tidak lama. Jadi di dunia ini waktunya tidak lama. Seandainya misalkan waktu asar itu jam 16, jam 4 sore, kemudian maghribnya itu jam 18 misalkan, jam 6 sore, berarti kan cuma 2 jam. Jadi di dunia itu alangkah cepatnya kita. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, bahwasanya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali, nah, yang kecuali ini adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Waktu yang sebentar itu dimanfaatkan. Siapa itu? Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi imannya itu adalah mantap di hati bahwasanya alam jagat raya ini semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah wujud, ada.
Adanya Allah itu dibuktikan dengan adanya ciptaannya, adanya makhluknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang tidak merugi. Kemudian siapa lagi yang tidak rugi? Wa amilus sholihat. Sudah beriman diimbangi dengan amal-amal soleh. Sudah beriman diimbangi dengan amal-amal soleh. Nah, iman saja artinya tidak cukup. Jadi pasif, jadi harus aktif. Orang beriman itu harus aktif. Artinya banyak kegiatan, misalkan sholat dilaksanakan. Nah, kalau kita melaksanakan sholat, misalkan kita waktunya sholat, kita melaksanakan sholat cuma 10 atau 5 atau 10 menit. Artinya kalau 10 berarti 10 kali 5 berarti 50 menit. Padahal ada 24 jam sehari semalam. Kita cuma ngambilnya 50 menit misalkan. Nah, selebihnya itu wa'amilus sholihat, yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Ya sedekah, ya aktivitas keagamaan yang kira-kiranya tidak buang-buang waktu. Kalaupun itu istilahnya ngobrol dengan yang lain, isinya itu adalah tentang agama, tentang masyarakat, tentang bagaimana menciptakan keadaan umat, bagaimana cara menyikapi. Kalau masjidnya tidak bagus, bagaimana supaya bagus. Kalau jamaahnya tidak banyak, bagaimana caranya banyak. Nah, itu namanya amilus sholihat. Kalau kurang dana, bagaimana caranya mencari dana untuk kepentingan agama. Jadi kalau seperti itu artinya kita tidak merugi. Jadi dua orang ini, amanu orang yang beriman, wa amilus sholihat itu adalah orang yang tidak merugi. Siapa lagi yang tidak merugi itu? Wa tawassaw bil haqq. Jadi orang yang senantiasa ketika kesehariannya berbincang-bincang dengan siapapun, itu adalah yang dibicarakan tentang hal-hal yang benar, tentang hukum-hukum Allah, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya berwudu yang benar, bagaimana caranya zakat yang benar, sedekah yang benar, bagaimana melayani tamu dan sebagainya, bagaimana caranya menghormati tamu dan sebagainya. Itu adalah termasuk perbincangan saling nasihati yang benar. Kemudian yang keempat adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati tentang hal-hal yang sabar. Sabarnya di mana? Sabar melaksanakan sholat, sabar mengeluarkan zakat, sabar melaksanakan puasa, sabar melaksanakan haji. Artinya kesabaran-kesabaran yang memang yang diperintah oleh Allah itu harus sabar, dilaksanakan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang merugi, yang disampaikan oleh Allah, wal asri innal insan lafi khusrin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mudah-mudahan kita bukan orang yang merugi, tapi orang-orang yang senantiasa beruntung dan senantiasa yang diridhoi, yang disenangi, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.